Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Jadi lama ya kita nggak jumpa nih mengenai podcast. Kita mau bikin podcast nih mengenai wayang ya mas. Wayang. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai apa nih mas? Oh ini aja Gatot Kaca. Gatot Kaca ya. Gatot Kaca. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk mentelusuri Gatot Kaca dari saat dia lahir sampai matinya dia ya. Oke, ya. Monggo mas, jadi silahkan. Siapa sih Gatot Kaca itu mas sebenarnya? Gatot Kaca. Kenalan dulu dong. Oh iya. Pada lupa. Mas Oke. gue. Kenalin lagi, nama saya Maski dan Saya Heri. Oke, kita mulai ya dari Gatot Kaca. Siapa sih Gatot Kaca itu? Gatot Kaca itu anak dari Werkudara. Werkudara itu bisa dibilang Bima ya, sama Arimbi. Werkudara ini manusia tapi badannya gede dan Arimbi ini seorang raksasa gitu. Lahirlah Gatot Kaca yang notabene harusnya manusia tapi kayak raksasa gitu. Nah, makanya Gatot Kaca itu harusnya mukanya serem sih mas. Gatot Kaca. Pada bayinya itu lahirnya tali pusarnya nggak bisa dipotong mas. Gitu. Nah akhirnya Bima itu sampai sedih dan akhirnya Narada tuh bilang kalau ada satu senjata gitu yang bisa motong tali pusarnya, yaitu senjata Kunto. Nah tapi apesnya itu malah dikasihnya ke Karna bukan ke Arjuna. Kenapa? Karena mirip mas, Arjuna sama Karna itu. Jadi dari cara pakaiannya gitu, terus wajahnya tuh hampir mirip-mirip gitu. Berarti rambutnya tuh apa mirip. Dewa Narada tuh kier. Ya. Tahu Jadi kier, kayak apa ya? Waktu Rabun. Saya lihat Arjuna, loh, tapi kok Karna? Kayak itu, Rabun. Nah, dan akhirnya udah dikasihkan ke Karna, Arjuna cuma dapat sarungnya aja sih. Kita rehat dulu. Terus mas? Terus tadi sampai mana ya? Oh, habis Narada buyar itu ya? Kier. Habis Narada kier, sebenarnya sempat jadi kayak ada pertarungan sih di situ antara Arjuna sama Karna untuk ngerebutin senjata itu. Dan akhirnya si Arjuna cuma dapat sarungnya aja gitu. Dan waktu sampai Pringgondani di kerajaannya Bima tuh, si Bima tuh tempat marah sama Arjuna. Kamu kok nggak berhasil dapetin senjatanya gitu? Dan akhirnya udah dileremin sama Narada, ini bisa dipakai gitu untuk motong, tapi apesnya lagi. Kasihan banget ya, Gatot Kaca apes terus ya mas ya. Waktu udah motong ternyata nyatu sama badannya gitu. Sarungnya penutupnya. Tapi jadi pertanyaan tuh senjata Kunto itu kan jadi perdebatan tuh ya. Apa dia berupa panah, tombak atau keris sebenarnya gitu kan? Jadi banyak versi ya? Kalau versi Hindunya apa India ya, dari pakemnya sana itu panah gitu, panah. Tapi kalau versi Jawa ya mungkin karena kejawen ya, itu mungkin bentuknya kayak tombak atau keris gitu ya. Mungkin tombaknya bukan tombak yang panjang banget gitu. Mungkin bisa juga tombak yang ada lekuknya. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, sudah masuk di perutnya Gatot Kaca kan, dan akhirnya diramalkan lagi nih sama Narada. Wah, ini kayaknya besok matinya sama senjata itu deh. Tapi ada versi lain juga mas, kalau nggak salah aku baca tuh yang meramalkan tuh Krishna ya? Ya, Krishna ya? Karena pada saat itu Narada tuh datang itu pada saat setelah selesai kejadian. Jadi ribut kan sih, Bima itu kan marah tuh. Bima marah. Karena kok senjatanya kok masuk ke pusare Gatot Kaca. Habis itu kan si Bima kan orangnya kan gampang marah. Gampang panas Si sih. Arjuna kan hampir mau dibunuh sama si itu. Kita rehat dulu. Rehat lagi. Jadi seperti itu Mas Dap. Emang banyak versi ya cerita wayang. Benar. Itu masuk ke arah carangan. Jadi carangan itu bukan carangan arti lain tuh. Carangan tuh dari kata karangan. Jadi itu Mas Dap. Terus gimana Mas Dap? Terus udah jadi Jabang Tetuko kan. Jabang Tetuko itu nama kecilnya Gatot Kaca. Jadi mungkin orang-orang zaman dulu ya itu tuh punya
nama kecil terus baru nanti dewasa tuh namanya berubah gitu. Nah, waktu jadi Jabang Tetuko itu tuh dipinjem lagi sama Narodo gitu. Jabang Tetuko itu artinya apa ya? Jabang itu bayi. Apa ya? Kayak bayi yang masih kecil lah, kayak batita atau balita gitu ya mungkin. Mungkin bisa dicek lagi teman-teman. Kalau mau lihat, mau tahu mengenai Jabang Tetuko, mungkin apakah ada artinya, bisa cek di Google ya. Bisa cek Mbah Google. Terus Mas? Terus dipinjem itu untuk ngelawan raksasa sebetulnya. Jadi, musuh ya? Musuhnya para dewa. Jadi di Kayangan itu lagi gempar. Ada satu raksasa itu yang nggak bisa dilawan sama dewa. Dewa-dewa aja pada istilahnya takut gitulah. Siapa Mas namanya? Namanya Prabu Gilingwesi. Gilingwesi itu dari kerajaan Gilingwesi juga namanya. Terus, nah di situ Gatotkaca ini ditarungkan di situ. Jadi diadu gitu. Nah, tapi di situ sempat Bima ini bilang kalau sampai anakku kenapa-napa, wah itu dewa itu tak payangan tak obrak-abrik gitu. Nah, saking takutnya Narodo kan. Tapi bentar Mas, Bima bisa mengancam seorang dewa itu berarti sebenarnya dewa itu nggak ada apa-apanya ya dibanding dewa itu gitu ya, bisa dibilang gitu juga. Lemah sebenarnya. Bisa dibilang gitu, karena Bima ini kan kayak gini ya, anak dari dewa gitu, campuran sama manusia. Otomatis kan percampuran darah ini harusnya lebih kuat ya. Dia bisa di bumi, dia bisa di Kayangan juga gitu. Terus sekali lagi ke Gatotkaca nih, karena sebenarnya kalau kita bercerita mengenai wayang itu tuh sebenarnya semua tuh simbol. Nah. Jadi kadang-kadang kami itu suka apa ya, ilmu gathuk jadi mencoba mencari sesuatu yang kok bisa sih. Jadi kayak contohnya tadi itu ya, kayak dewa kok bisa diancam. Sedangkan kalau di Yunani atau di luar sana tuh kayak Hades, terus Zeus itu kan. Itu kan mereka sangat ini ya, apa namanya? Untouchable lah gitu. Iya, nggak tersentuh gitu loh. Maksudnya manusia dikit tinggal dibledek, hampung. Nah ini kalau di Jawa beda lagi gitu. Beda lagi, dewa itu bisa dipermainkan di sini. Terus antara kembali lagi. Nah akhirnya Gatotkaca ini di Jabang Tetuko ya, nama kecilnya Gatotkaca itu dimasukkan ke Kawah Candra di Muka, Mas. Kawah Candra di Muka. Jadi Kawah Candra di Muka itu sebetulnya agak apa ya kita bilang itu simbol juga ya? Simbol juga itu. Nah, itu. Jadi kalau berhasil ya dia keluar jadi sukses, jadi apa ya? Satrio. Ini bahas masalah Gatotkaca ya? Gatotkaca, kalau misalnya gagal ya udah dia jadi abu gitu. Karena kan Kawah Candra di Muka ini kan istilahnya kayak neraka lah ya Mas ya. Di lava gitu kan, dimasukkan di situ, ditempa. Badannya Gatotkaca itu diganti semua, diganti besi, terus tulangnya semua diganti apa kawat. Makanya Gatotkaca sebetulnya otot kawat jalur besi. Candra di Muka itu kalau menurut aku ya Mas ya, kita agak main ke cocok lagi. Cocok lagi. Jadi Candra di Muka tuh pernah aku apa ya? Ngalamun Candra di Muka itu apa sih? Kawah di Muka. Sebenarnya kan gambarnya Candra di Muka adalah sebuah kawah gunung yang isinya lahar. Ya, dan panasnya pun sangat tinggi sekali. Nauzubillah. Semua dewa pun lebur kalau masuk ke situ. Kecuali situ siapa namanya? Bapak itu Sang Yang Tunggal ya? Sang Yang Menang ya? Sang Yang Menang sama Sang Yang Tunggal itu tinggi mana ya? Tinggi Sang Yang Menang. Sang Yang Menang ya? Sang Yang Menang yang nanti nitis dari Wisanggeni. Itu kan dia yang bisa itu. Jadi kawah Candra di Muka tuh kalau menurut saya kawah Candra di Muka adalah simbol. Nah menurut aku di Indonesia ini kawah Candra di Muka tuh ya di Jogja ini. Kok bisa Jogja? Kalau saya mau gatok ilmu filosofi ya. Jadi Jogja ini adalah kota yang kecil. Ya. Terus orang-orangnya itu sangat komplit. Komplitnya itu keilmuan ya. Itu sangat komplit. Nah, sebentar ya ada lagi. Jadi Jogja itu menurut aku kawah Candra di Muka sesungguhnya. Karena pada saat kita bicara mengenai seni ya, karena Jogja kan terkenal seninya. Jadi tempat mengasah orang para seniman itu di Jogja. Jadi bukan di tempat lain Mas? Bukan tempat lain. Karena Jogja itu banyak banget para penggerak seni.
Yang di dalamnya itu di Jogja itu bisa jadi jebakan orang seni. Kalau dia menempa ilmu di Jogja mengenai seni, bisa menjadi cuan atau malah menjadi jeblok. Karena makan tuan malah. Iya, karena memang Jogja itu tempat yang sangat nyaman sekali. Nyaman, terus kita seni ditempa di sini. Kan banyak sekolah seni di Jogja. Kayak isi atau Dan banyak orang Jogja itu yang banyak seniman itu lahirnya di Jogja. banyak. Oh malah di Jogja Mas. Jogja banyak sekali, dan banyak seniman-seniman yang di luar itu belajar atau menempa ilmunya itu di Jogja. Ya makanya Kawah Condro di Muko itu sebenarnya simbol suatu sekolah sebenarnya. Mungkin suatu wadah pendidikan. Wadah pendidikan. Mungkin loh. Ilmu gadok, ilmu cocok lagi. Kembali lagi Pak, ayo Mas, Gatot Kaca. Udah kan, akhirnya nih singkat cerita berhasil nih. Gatot Kaca udah jadi satrio kan, badannya udah jadi robot. Gatot Kaca jadi robot gedek-gedek. udah dipanggil otot kawat, balung besi. Nah, akhirnya Gatot Kaca ini bisa ngalahin si Raja Giling Besi ini, Prabu Giling Besi ini. Dan akhirnya turunlah di bumi, kembali lagi ke kerajaan Pringgodani, kembali lagi sungkem sama bapaknya itu. Kaget ini, loh ini siapa ini? Si Bimanya itu kaget. Oh, saya Gatot Kaca, saya anaknya jenengan gitu. Bima kaget dong. Suaranya juga kayak robot gitu ya? Ya kayaknya iya sih, tapi iya juga. Cuman agak gede emang. Tapi kaku loh suaranya. Kaku. Emang kaku tapi gede gitu. Wah. Tas. Iya memang, tapi kalau bahas masalah suara Gatot Kaca juga kayak robot sih. Kayak robot. Logatnya tuh kayak robot, kecuali kayak contohnya kayak adiknya Antaseno. Wah itu suaranya kan nyebai. Antareja hampir sama kayak Gatot Kaca tapi rodok kepletis. Nah, Gatot Kaca kan dia ya robot sih, bener robot itu. Ya robot. Programnya sudah terprogram dia. Atau karena Gatot Kaca itu sosok yang terlalu manusia karbitan ya. Manusia karbitan dalam artian gimana nih? Karena kan tadi kan cerita ya, si Gatot Kaca dicemplungin yang Kawah Condro di Muko. Itu kan posisi jabang bayi, bayi tuh. Benar. Bayi yang masih lahir kan. Benar. Cemplungin yang Kawah Condro di Muko, keluar itu hanya dalam waktu sekian detik atau menit, berubah jadi seorang sosok dewasa. Ya kan. Perkembangannya cepat sekali. Dan akhirnya kan Gatot Kaca kan kalau dipikir-pikir kan dia jadi manusia karbitan sebenarnya. Nggak pernah ngerasain masa kecil ya. Dan banyak cerita kesalahan Gatot Kaca yang dilakukan karena kesembronoan si Gatot Kaca. Jadi sebenarnya Gatot Kaca itu kalau kita lihat sisi lainnya, Gatot Kaca adalah manusia karbitan. Jadi manusia yang dipaksakan untuk menjadi dewasa. Kasihan. Sakit. Terus sih kayaknya. Masa dia tuh kayak kurang masa kecil. Masa kanak-kanak. MKKB berarti. Jadi makanya Gatot Kaca tuh kaku orangnya kan. Benar. Oh iya juga ya. Mungkin seperti itu mungkin. Terus. Terus satu lagi nih yang mungkin orang-orang yang nggak expect sih ya. Gatot Kaca itu kan aslinya mukanya serem harusnya. Maksudnya serem? Serem tuh karena dia kan sebenarnya seorang raksasa gitu. Karena ibunya kan raksasa banget. Raja lagi. Raja dari Pringgondani kan dulunya. Udah dari bapaknya terus turunlah ke Gatot Kaca gitu. Nah, Gatot Kaca ini singkat cerita ya gini. Krishna ini ngasih topeng wojo namanya. Ada yang bilang gitu. Kalau ada pendapat lain ya monggo ya. Wojo itu nampan. Nah, itu wajar. Iya. Berarti sebenarnya wajah Gatot Kaca itu wajah nampan. Kayak iklan lagi. Iya. Wajan kan berarti kan siang masak gue Mas. Wajan. Aneh-aneh jenenge iki. Topeng wojo mbok topeng mistis kan keren. Topeng menungso. Jadi tapi memang bener wojo. Sik Mas. Nah, topeng monyet itu apa? Biar dia nggak jadi Son Goku. Jadi Son Goku. Ya kan biar nggak tahu kalau itu monyet. Dan terus yang masalah keraksasaannya Gatot Kaca. Nah, jadi Gatot Kaca ini kan seorang raksasa, otomatis dia mukanya serem dong, atau bisa dibilang kita bilang jelek kayak gitu ya. Monster lah ya. Monster gitu.
Nah makanya Gatot Kaca ini harus dipakaikan topeng gitu, biar Untuk dia jadi manusia sebetulnya. Tapi di wayang itu kalau kita amatin ya wayang kulit ya, wayang kulitnya almarhum Seno. Pada saat Gatot Kaca itu marah, itu mukanya jadi kuning. Tapi pada saat dia jadi pangeran mukanya hitam. Segitu ya? Mungkin ya pas muka hitam itu ya ada artinya mungkin. Karena setiap warna di pewayangan itu kan ada artinya. Saya belum pelajari itu. Mungkin next episode kita akan pelajari warna-warna wayang. Wayang boleh juga ada simbolnya wakil tenan mumet dah sih. Terus Mas. Jadi mungkin ya kalau apakah ada iklan lagi? Enggak, terus lanjut. Jadi kalau ini menurut saya sih para sastrawan zaman dulu tuh pinter sebenarnya Mas ya. Pinter banget gitu. Dia membuat cerita secara simbolik kali ya. Secara simbolik bener. Jadi membuat Gatot Kaca ini gimana caranya untuk diterima masyarakat Indonesia gitu. Betul. Dan sebenarnya bukan dibilang diterima sih. Dicontoh. Ada kaitannya. Benar. Kaitan dengan secara sosiologinya gitu. Masyarakat di Jawa mungkin. Orang Karena kita cek. Kan dia. Tadi sampai mana ya? Oh ya. Simbolik dari sastrawan Jawa. Iya, jadi semua simbol di wayang itu dicocok logikan untuk sosiologi Indonesia sebenarnya. Gimana sih sosiologi orang Indonesia itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya contohnya tadi pemakaian topeng wojo itu. Topeng wojo itu ya. Karena emang orang Indonesia cuma lihat dari tampang aja ya. Postur harus yang ganteng, yang wah lah istilahnya gitu. Karena nggak mungkin dong. Sekarang sifatnya Gatot Kaca tuh bagus ya, satrio. Orang banyak tahu dia satrio sejati. Dia itu mengorbankan dirinya untuk negaranya. Lagi cerita nanti kan. Terus habis itu ya satrio lah. Tapi kalau misalnya sekarang bayangan orang satrio, tapi mukanya jelek, mau ditiru nggak orang Indonesia? Kan jadi cerita. Makanya dikasih topeng wojo agar dia jadi manusia yang ganteng, jinawi segala macam. Dan akhirnya diterapkan untuk prajurit kerajaan. Ki lho kowe mbok kaya Gatot Kaca sing jiwa patriotnya tinggi. Wih ganteng ya. Oke lah, ndoro dia ngikutin caranya. Mungkin ya. Bentar Mas, aku mau kayaknya ini ada cocok logi juga. Apa? Angkatan sekarang tuh juga harus ganteng-ganteng. Oh gitu ya? Angkatan apa? Tentara? Ya bersenjata pokoknya. Oh, ya? Iya. Biar jadi vlogger kali. Loh ya kan terkenal kan lagu macan apa? Oh ya, terpas. Jadi mungkin seperti itu. Yang penting kan dia punya nilai jual dulu kan. Benar. Loh, sekarang satu produk bagus tapi tidak ada nilai jualnya nggak mungkin laku. Sama. Ya itulah ilmu cocok logi lagi. Itu lanjut Mas mengenai Gatot Kaca Mas. Oke, Gatot Kaca juga punya istri namanya Pergiwati ya. Pergiwa itu anak dari siapa ya? Saya lupa Mas. Kayak antara Krishna ya. Kayaknya Krishna sih. Anaknya Krishna gitu kayaknya. Dan itu pun juga perjuangan juga. Gitu. Jadi anak-anak para pendawa ini nikahnya tuh berjuang semua gitu. Pakai topo broto juga ya. Pakai topo broto, terus cara dapetinnya juga bukan ayo kamu mau nggak kesini bareng aku, nikah sama aku. Sayembara lah ya, bikin satu pakai sayembara juga gitu maksudnya. Jadi nggak langsung gampang ya. Nggak segampang itu. Kamu mau nikah? Ayo gitu. Kalau sekarang gampang ya. Ada duit? Cocok logi. Terus oke. Sekarang ini udah di bagian apa ya? Bisa dibilang kayak akhirnya juga sih, akhir dari Gatot Kaca gitu. Nanti mati kan ya? Mati. Semua manusia pasti mati. Tapi matinya ini ironis sebenarnya. Cerita di balik cerita kesatrianya dia kan dia ironis sebenarnya matinya. Ironis. Karena ironisnya tuh gimana menurut Mas Jerry?
kan sebenarnya kan banyak orang taunya matinya Gatotkaca itu kena senjata Kunto oleh Karno. Oleh Karno. Ya. Padahal pada saat itu Gatotkaca kan sebelum cerita dia masuk ke mau matinya dia kan diajak ngobrol sama Krishna. Diajak ngobrol sama Krishna. Untuk agar Gatotkaca tuh mau mengorbankan diri. Karena senjata Kunto itu kan senjata ibaratnya sekali tembak sekali bidik dan pasti kena. Dan si Krishna itu kan kalau nggak salah dia mendengar atau mendapatkan informasi bahwa senjata Kunto itu mau diarahkan ke Arjuna sebenarnya. Dan akhirnya si Krishna pun yang notabene dia adalah titisan dari Dewa Wisnu pun juga tidak bisa apa-apa sebenarnya. Benar. Biarpun dia adalah Dewa Wisnu tapi dia kalau senjata Kunto itu sudah dilepaskan akhirnya pun si yang ditargetkan tuh pasti hancur. Sebenarnya senjata Kunto tuh kayak rodal squad. Jadi ditarget, diprogram, klik gitu. Bus langsung gimana pun juga pasti kena. Itu rodal squad. Dan akhirnya kan si Gatotkaca bimbang gitu. Karena dia punya anak, punya keluarga kan. Aku kok kayak mati, ya takut lah semua manusia orang mau mati. Tapi akhirnya pun dia dengan bimbang dan dengan terpaksa dia bilang iya. Bilang iya. Pada saat situasi perang itu si Karno itu mau membidikan ke Arjuna. Tapi habis itu dihalangi oleh si Gatotkaca dan akhirnya Gatotkaca yang disasarkan untuk menyerang Kunto itu menyerang Gatotkaca karena Gatotkaca menghabiskan banyak prajuritnya Karno dan akhirnya gimana pun juga si Karno ini mau menyelamatkan prajuritnya diarahkan ke Gatotkaca. Dan pas diarahkan Gatotkaca si Gatotkaca lari sebenarnya. Dia tuh lari terus habis itu senjata Kunto itu ternyata tidak sehebat yang orang bilang. Ternyata pada satu titik gravitasi yang nggak ada itu senjata Kunto tuh kayak melayang. Mungkin Gatotkaca sudah masuk ke angkasa gitu dia melayang berhenti dan ternyata yang membunuh secara langsung Gatotkaca itu bukan Karno tapi si Kala Bendono. Kala Bendono itu siapa? Kala Bendono itu pamannya Gatotkaca yang dibunuh oleh Gatotkaca secara tidak sengaja. Itu panjang lagi ceritanya. Panjang lagi ya. Itu karma sih, masuk ke arah karma dan akhirnya diteruskan ke perutnya Gatotkaca. Tapi Gatotkaca sebenarnya itu bunuh diri sebenarnya. Bunuh diri. Dia pun bisa menghindar sebenarnya. Tapi karena karmanya dia dan harus mati karena karma dia baru sadar bahwa oh iya, saya harus mati karena kelakuan saya. Niatnya bukan untuk menyelamatkan Arjuna, tapi untuk membalas menanggung karmanya ya. Sebenarnya itu akhirnya masuk ke perutnya Gatotkaca yang notabene perutnya Gatotkaca itu tadi kepanjangan cerita ada sarungnya senjata Kunto. Gimana pun juga namanya ada sarung, ada senjata pasti bakal nyatu lagi ya. Nah itu dia sebenarnya. Makanya Gatotkaca kalau menurut versi yang aku baca dan aku ngulik itu Gatotkaca itu tidak sesatrio orang bilang, penakut, dia ada rasa bimbangnya. Jadi itu sama kayak manusia lah ya. Jadi walaupun dia sehebat-hebatnya ada penghargaan, ada titelnya banyak, tetap ada kurangnya. Itu kerennya wayang Mas. Jadi wayang itu sebenarnya gambaran dari manusia baik pasti juga ada buruknya juga ya. Selamanya manusia itu baik terus, tapi kadang-kadang karena berbau ekonomi dan berbau perdagangan akhirnya sesuatu yang jelek itu tidak dimunculkan. Padahal sesuatu yang jelek itu bisa untuk mempelajari kita juga mungkin. Itu menurut kami. Mungkin. Wah, seru juga nih Gatotkaca ini. Dia orang baik belum tentu baik. Doi Gatot. Tot. Kan panggilannya nggak enak Tot. Iya nggak enak juga ya. Tot. Masa Tot? Gat juga. Gat. Tapi Gatotkaca itu bukan asli Indonesia kan? Oh, bukan ya? Bukan. Dia tokoh yang disadur ya. Dari Hindu kan? Hindu. Oh iya benar sih. Kutkats gitu kalau di Hindu. Kutkats. Artinya apa sih Kutkats? Kepala kendil. Oh, jadi kepala yang berbentuk kendil. Kendil gitu ya? Kendil ini vas yang besar tuh. Jadi sebenarnya kepala
Gatot Kaca tuh gede. Apa kena hidrosapalus paling. Cepat. Gatot Kaca kalau lihat ini, awas ya. Teko langsung ngobrol. Jadi karena nama baiknya tercoreng di sini. Tapi memang benar Gatot Kaca itu kan apa ya, pernah lakukan salah banyak sih, dan pernah mau dibunuh sama Bima juga kan. Benar. Gara-gara kesalahan dia. Tapi memang wayang yang ada di Indonesia ini sebenarnya apa ya, banyak versi sebenarnya. Versi Solo sama Jogja tuh beda jauh. Beda jauh. Terus versi Jawa Barat sama Jawa beda lagi. Versi Bali juga beda lagi. Bali juga ada wayangnya juga. Ada wayangnya, dan kalau Bali sih lebih banyak ke arah ke Hindunya. Hindunya ya. Ya soalnya dari budayanya juga ya. Budayanya Hindu, masih berbau Hindu. Kalau di tanah Jawa itu karena peralihan dari Hindu ke Islam, lebih banyak identik ke Islamnya, kerajaan Islam. Benar. Ya sebenarnya memang wayang, kalau kita bahas lagi ilmu, bukan ilmu sih, bahas lagi wayang lebih jauh lagi ya, wayang itu adalah alat politis sama alat dakwah. Kalau di Jawa ya. Kayak tadi tuh kayak Condro Dimuko itu kan ilmu cocokloginya itu apa sih? Kawah Condro Dimuko itu bukan wujudnya aslinya tuh kawah yang gunung itu enggak. Tapi kalau di cerita wayang iya wujudnya gunung. Gunungnya pun juga nggak tahu kan. Katanya sih ini ya apa? Krakatau apa? Yang itu Yang mana? gunung terbesar yang di Indonesia. Oh, itu Everest. Bukan Krakatau, Mahameru ya? Mahameru itu anak dari Gunung Mahasamun. Nah itu ada nyambungan lagi ke ceritanya si Semar. Iya, Mahasamun itu, Mahameru itu kan Mahasamun meledak atau gimana, akhirnya tinggal Mahameru sebenarnya. Jadi kayak contohnya Suroloyo, daerah Suroloyo. Benar, Suroloyo. Kan di sini ada namanya daerah Suroloyo. Itu kayangan. Oh. Ya. Ada tempatnya dewa-dewa. Kayangan dewa-dewa. Karena apa? Suroloyo tuh kalau mau ke sana tuh nanjak, dan itu tempat matinya para Pendawa nanti. Ada lagi Kiskendo itu tempat pertempurannya atau tempat perselisih pahaman antara Subali Sugriwa ya. Banyak sebenarnya itu. Ya simbolik. Jadi itu sih Mas. Kalau menurut panjenengan ya, Gatot Kaca secara pribadi panjenengan itu kayak apa sih? Gatot Kaca itu orangnya manutan. Kalau yang saya amati ya waktu pas murahan. Ya Allah, kasihan banget nih hidupmu. Jadi Gatot Kaca itu apa ya, simbolnya anak muda tapi dia manut sama orang tuanya gitu. Paling manut Di antara 3 anak. 4 sebenarnya anak itu. 4 gitu. Cuman yang sering diceritain kan 3 kan, Gatot Kaca, Antareja, Antasena gitu. Yang keempat siapa namanya? Bambang Srenggigi. Nah, Gatot Kaca ini kayak istilahnya kayak anak emas sudahan. Dan dia paling tua ya di antara keempat itu. Ada yang bilang paling tua, ada yang bilang kakaknya tuh Antareja, anak kedua dia. Jadi mungkin kalau di dunia nyata dia anak yang selalu dibangga-banggakan gitu. Wah, ini sosok pengganti saya loh gitu. Karena memang dia kan calon penggantinya ibu itu, pangeran. Bener. Dia pangeran Raja Pringgondani. Kerajaannya ibunya Pringgondani. Nah, tapi karena manutan itu tuh sebenarnya ada 2 sisi, bisa dibilang sisi baik juga, bisa dibilang sisi jelek juga gitu. Baiknya emang sama orang tua dia manut, berbakti gitu. Unggah-unggahnya ada gitu ya, tapi sisi jeleknya tahu ganggu enggak? Enggak itu tepos seliro. Unggah-unggahnya saya sini. Undang-undangan. Terus aduh. Tapi ya sisi jeleknya sih ya dia cuma jalanin tugas aja gitu. Jadi sebenarnya dia bodoh gitu. Enggak ngerti apa-apa, terus dia mau manut gitu. Bisa dibilang gitu sih. Waton perang, waton nembak, waton
Waton waton gasak. Gas gitu. Iya sih kayak, karena aku setuju sih gambaran bahwa kata waton gasak iya. Karena beda sekali sama adiknya yang Ontoseno. Ontoseno itu Bimo aja wedi, takut sama dia. Dia itu paling kurang ajar, anak paling kurang ajar, tapi kelakuan jeleknya dia itu selalu bener. Nah, dia selalu nantang loh itu orang yang nyebai Ontoseno. Bapaknya pekewuh loh, mau karo anaknya. Ada cerita yang saduran dari si Seno ya, dalang si Seno ya. Bahwa si Ontoseno itu ngadu bapaknya sama Banci. Siapa namanya itu? Sukini. Itu kan akal-akalannya si Ontoseno toh. Si Ontoseno Pak, kayak Pak, ono musuh yang paling hebat. Kuat banget tuh. Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja aja sama siapa tuh yang satu itu kan yang macan itu loh. Oh, itu siapa? Siapa yang Setiaki aja sampai kalah, Pak. Wah, akhirnya si Bima, wah, langsung mana, habis itu dihadepin gitu. Bima langsung pengap-pengap, langsung dia main miso kan. Wah, sampai habis itu Bima aja takut akhirnya sama Banci itu. Seringgini. Gue Seringgini apa namanya? Sukini. Itu kurang ajar untuk Ontoseno. Ya tapi emang gitu. Ontoseno karakternya emang dia belak-belakan orang. Enggak apa beda lah sama Gatotkaca. Gatotkaca gitu, tuh emang ya kayak gitu. Tot, beli rokok. Oke. Uangnya kurang ya. Ayo pokoknya beli. Tomboi. Kalau Ontoseno beli rokok. Duitnya kurang ya, Pak. Nantang ya, tapi bener nantangnya. Tapi bener ya, daripada dia nggak punya uang terus nanti tak tahu dia mungkin nyolong atau gimana. Karena belum tentu seorang tokoh orang tua itu benar. Si Ontoseno kan selalu melawan ketidakbenarannya orang tuanya. Kan banyak cerita yang Ontoseno itu jadi pembangkang. Tapi akhirnya sadar bahwa si orang tua si Pandawa V itu salah. Dan akhirnya Ontoseno pun jadi tokoh penengah antara apa namanya si itu Petro atau Punokawan itu selalu berselisih paham sama Pandawa V. Contohnya kayak apa Semar membangun kayangan. Terus Bagong Takon Bopo. Banyak kan? Banyak itu Mas. Jadi memang itu yang menurut panjenengan ya, Gatotkaca ya. Mohon manutan, dia tokoh yang kaku, mukanya tuh jelek, gitu. Oke gitu Mas Dap. Siap. Sebenarnya masih banyak lagi sih kalau kita gaduh-gaduh ilmu cocok logi itu nggak ada habisnya mengenai wayang. Tapi yang jelas wayang itu sebuah simbol, sebuah apa ya? Cerita hiburan sebenarnya. Cerita hiburan untuk saat ini. Kalau dulu kan untuk dakwah ya. Untuk dakwah dan ada memang diciptakan untuk politis ya, untuk sesuatu yang ada tujuannya. Sekarang kan menjadi cerita rakyat, cerita apa dongeng tidur segala macam. Kan? Dan satu lagi wayang itu tidak bisa menurut kami itu. Wayang itu bukan sesuatu yang gaib. Setuju nggak? Karena kan banyak nih teman-teman yang beranggapan bahwa wayang itu ada sesuatu yang gaib berhubungan dengan spiritual. Maksudnya spiritual itu bukan agama ya, maksudnya yang gaib gitu ya. Gaib ya. Yang nggak terlihat lah itu. Gaib gitu. Mbah Petro. Kalau saya sih menurut pribadi saya nggak ada cocok loginya. Iya. Kalau mungkin menurut pendapat saya sih kemungkinan zaman dulu ada, tapi ya kembali lagi kita kepercayaan apa? Ya percaya aja kalau semua itu cuma cerita gitu. Ya kita. Jadi ini keren ini. Sisi kejawen sama sisi aku tuh sisinya logi. Jadi kalau Mas Kiki ada iklan. Oke, keren ini. Oke Mas Tiap. Jadi memang kubunya beda nih. Kejawen, aku sih masalah logis ya. Tapi sebenarnya nggak masalah ya. Itu bisa digabungkan karena memang secara budaya sama ya berarti budaya lama sama budaya modern.
Bener, Dia bener. tuh kayak caranya wayang itu jadi ini ya, kembali jaya lagi. Kembali jaya lagi lah. Paling enggak tuh apa ya, orang-orang tuh lihat, ini tuh cerita ini ya. Kenal lah gitu Kenal ya. lah paling enggak lah. Karena memang pada saat dulu sempet mau naik juga sih wayang pada saat Kiseno ya. Kiseno. almarhum itu Almarhum. ada itu anak-anak muda itu tahu semua tentang wayang sebenarnya. Sampai akhirnya meninggal, nggak tahu siapa penerusnya, mudah-mudahan ada juga sih. Katanya sih yang digadang-gadang sih anaknya. Ya mudah-mudahan aja ya Mas ya. Ya berharap Semua semua berharap yang terbaik lah. Itu aja Mas Dap. Karena berhubung waktu udah lumayan dan alhamdulillah lumayan. lumayan. Maaf ya agak kepotong-potong karena memang kita sambil ini ya berdagang, bekerja. Totolan nih Mas Dap. Kesimpulannya apa Mas dari Mas terakhir aja kesimpulan? Tentang Gatot Kaca ini. Iya. Jadi kalau dari saya pribadi sih, jadi manusia yang penuh itu boleh. Cuman kita tetap harus menelaah apa perkataan dari orang tua. Maksudnya nasihat dari orang tua tuh nggak langsung diserap mentah-mentah gitu. Harus apa ya? Oh, orang tua tuh nyuruh gini, itu tuh ada maksudnya gitu apa gitu. Harus dipertimbangin lah maksudnya Ya, gitu. okay. Jangan jadi orang yang kaku juga gitu. Jangan apa-apa harus apa ya namanya ya? Sendikolau. Sendikolau. harus formal terus enggak gitu. Oh, Tetap gitu. ada santai juga lah. Gitu ya. Hidup itu bercanda. Oke, kita aja Mas Dap. Sip. Tetap semangat Makarya Insya Allah Harjo. Yang Semangat, penting Makarya. kabudayan harus mic. Wah, serem. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.